ISG kali ini terkoreksi cukup dalam sampai 1%. Tapi sebelum kita bahas ya, and then hello everyone, welcome back again di Iqbal Hanur. Ya, kali ini saya akan membahas bagaimana pergerakan IHSG di hari ini. Seperti biasa di hari Rabu setiap malamnya kita akan update berita dari global maupun dari skala nasional tersendiri gitu. Nah, untuk di kali ini sedikit rada unik ya, walaupun tidak terlalu panas seperti di minggu kemarin ya, yang kita lihat seperti ramalan saya akan terjadinya koreksi yang cukup dalam ya bagi ESG yang sudah terbukti ya ini dalamnya. Dan ya, lalu kalau kita lihat sekarang yang udah rebound ya, kan kemarin di minggu ya, hari Minggu di jam 8 malam saya bilang sama teman-teman yang ada subscriber bahwa ini kita bakalan ada rebound yang cukup signifikan untuk di hari Senin dan Selasa. Saya bilang hari Rabu nggak ada, saya bilang. Ini teman-teman bisa cek ini di 1 jam dan 48 menit. Saya bilang Senin dan Selasa bakalan rebound. Oke. Nah, kalau kita lihat pun secara grafiknya ini di cara charting, kita bisa lihat bahwa hari Senin dan hari Selasa ini ada rebound yang sangat-sangat signifikan sesuai ucapan saya kemarin. Bener kan? Senin dan Selasa. Nah, dan lalu apa yang ngebikin IHSG hari ini terkoreksi cukup dalam sampai 1,04%? Kalau kita lihat dari datanya tersendiri ya teman-teman ya, kita bisa melihatnya di sini masih ada tetap inflow sebesar 133 miliar ya dari asing-asing sendiri. Yang artinya di sini kenaikannya ini sebenarnya ada dua nih ya. Kenapa koreksinya ini bisa sampai 1%, tetapi ada inflow. Sebenarnya ada dua nih teman-teman, yang berita atau sentimen yang mempengaruhinya ya. Yang saya bilang tidak terlalu berpengaruh besar, cuman tetap ya, makanya di sini tetap ada inflow gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat yang pertama kali di sini kita bisa lihat ini ya, di ini beritanya pada tanggal ya ini 18 ya, ini masih 4 hari yang lalu nih. Dia ada ini yang mana ya beritanya, saya lihat dari berita newsnya tuh di Finviz, cuman hilang nih kemana. Nah, dimana kalau kita lihat, saya baca berita sekitar tadi pagi ya, dimana Trump itu sempat ngomong ya, kalau beliau bilang, saya lupa dia bilang apa, intinya dia ngomong ke China itu kayak masih menduduh China, dan tentunya dia dalam beberapa waktu pekan ke depan dia tuh pengen jumpa sama Xi Jinping itu di Korea Selatan. Sekaligus dia ngobrol sama Zelensky di Gedung Putih untuk solusi damai dengan perang dari Ukraine sama Rusia yang belum selesai-selesai juga. Meskipun begitu, WTO ya, World Trade ya, Organization yang kita tahu WTO, itu mereka mendesak Amerika untuk damai dan menurunkan atensi perang sama ke China ya. Nah, that's why kenapa sebenarnya untuk sekarang itu data global itu sebenarnya lagi shifting teman-teman. Bukan berarti mereka terkoreksi semua. Ya tetap aja kalau kita lihat di sini dari US sendiri kan sekarang lagi bervariasi nih pergerakannya ya. Tetap ada yang rally, ya, Nasdaq seperti ini ada sedikit koreksi ya, S&P dan S&P dan Dow Jones-nya ada tetap rally ya. Walaupun ini sekarang posisinya masih sama-sama nol, belum ada pergerakan untuk S&P-nya. Nasdaq juga mau terkoreksi. Kalau kita lihat dari heat map-nya sendiri, ini bisa kita lihat ya, ini bervariasi untuk di market US. Nah, walaupun seperti Apple di Microsoft ya, itu lagi naik tapi Nvidia-nya turun, artinya kan sekarang lagi bervariasi banget tuh untuk di market Amerika. Walaupun sekarang di cryptocurrency kalau kita lihat ini lagi terjadi koreksi yang cukup dalam. Ya seperti saya bilang tadi, shifting gitu kan. Karena data ini tidak terlalu panas ya teman-teman ya. Cuman ada momen-momen tertentu kita tuh melihatnya ya, nggak mesti semua
market yang aset berisiko itu kadang kompakan. Kadang-kadang momen-momen tertentu ketika datanya itu udah mulai agak sedikit rancu tapi tidak terlalu panas ya. Ya, mereka pasti ada salah satunya itu di bawah correction dulu. Ya, seperti di gold yang udah mulai taking profit. Tapi kalau kita lihat dari market-market US untuk di momentum dia kemarin ya itu mulai ada tetap melanjutkan kenaikannya nih seperti di S&P 500 ya. Kita lihat kemarin di hari Rabu ini ya. Nah, di Senin sama Selasa juga mereka tetap sedikit ada mengalami kenaikan. Jadi artinya mereka tidak terlalu bawa koreksi. Walaupun kalau kita lihat di sini untuk S&P 500 di sini sedikit ada punya gap. Lalu kalau kita lihat di Nasdaq juga seperti yang udah kita gambarin kemarin ya, polanya ini masih sama sesuai yang udah saya bikin. Ini juga ada beberapa gap yang kemungkinan untuk di hari Kamis dan Jumat itu bakal ada taking profit untuk nutupin gap dulu baru ngelanjutin dia punya new all time high-nya. Secara tidak langsung untuk di market Nasdaq sendiri di sini udah membentuk dia punya area resisten terbarunya ya. Nah, nanti dia ke sini lagi baru dia mulai mengalami kenaikannya. Gitu. Itu untuk di market Nasdaq ya. Ini merupakan yang data yang juga cukup sangat penting nih bagi kita semua. Nah, lalu kalau kita lihat dari Bitcoin-nya sendiri teman-teman ya, ini masih sama seperti kita punya projection sebelumnya dan kalau kita lihat secara time frame H1-nya, ini mereka masih mengalami penurunannya ya. Belum ada kenaikannya. Kemarin kan saya bilang, ini kan mereka bikin base gitu. Ketika mereka bikin base, apakah dia langsung bisa breakout dan langsung menuju dia punya harga sebelumnya di kisaran 120.000? Saya bilang bisa jadi ini bakalan terjadi fake out and then dia bakalan masuk ke base dan dia bikin drop, ngebentuk dia punya base baru. Ya, dan ternyata benar gitu. Nah, teman-teman pasti ingat lah yang nonton video saya sebelumnya gitu. Lalu untuk IHSG-nya sendiri bagaimana kondisinya sekarang? Nah, untuk IHSG-nya sendiri kalau kita lihat secara daily time frame, ya. Ini kemarin saya bilang kan di hari Senin sama Selasa kan bakal ada mengalami kenaikannya dan ini benar ya, yang udah saya dari tadi ngomongnya ulang-ulang terus gitu ya. Dan sekarang ini sama polanya seperti di S&P 500 dan Nasdaq. Ini ada sedikit ada celah dia gap kosong di sini yang kita bisa lihat untuk di hari Kamis ataupun hari Jumat itu bakalan sementara ditutup dulu ini ya. Nah, dia bakalan ditutup dulu di area sini teman-teman ya. Tapi ini hanya ngebikin dia punya wick seperti ini. Ketika nanti wicknya ini ditutup, ya dia bakalan konsolidasi di sini dulu di area di mana di kisaran 8.152 ini hingga di 8.251. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ya saya rasa ini sampai nanti momen pergerakan sideways-nya ini menjelang Trump sama China ini benar-benar udah mulai ada titik temunya lah di Korea Selatan. Ya kita cek dulu gambarnya itu seperti apa. Nah, itu kan dari berita macroeconomy global atau geopolitik attention sama dari flow hingga data charting dari ISG dan beberapa indeks global maupun di market ekuitas yang lain. Nah, lalu apa berita yang mempengaruhi kenapa ISG kita itu terkoreksi cukup dalam hari ini ya? Selain dibantu dukungan gap yang ini, nah kita bisa mengetahui bahwa tadi teman-teman yang udah berada di grup Telegram kita, saya udah bilang di sini ya. Dan gua udah mulai heboh juga ini tadi ya. Dimana saya forwarding itu dari grup The Trader kita ya, grup utama kita itu saya bilang ya. Dan saya memberitakan di sini kalau Bank Indonesia mengejutkan pasar dengan mempertahankan suku bunga di level 4,75% ya. Nah, nanti teman-teman langsung bisa membacanya itu di grup Telegramnya kita ini ya. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, juga di sini saya ngomong ini sebenarnya nggak bisa ya kalau BI langsung main pangkas-pangkas kembali yang pertama. Kita bisa sama-sama mengetahui bahwa rupiah rupiah kita itu udah benar-benar sangat melemah teman-teman. Ya mau nggak mau ya kalau misalnya dipangkas ini bisa potensialnya itu kembali melemahnya itu sampai ke 16.800 hingga 17.000. Itu yang perlu kita takutin gitu. Nah ini merupakan data yang sangat-sangat lama di mana proyeksi saya rupiah ke 17.000 itu berhasil dan juga
ketika penurunan rupiah itu mulai di harga kemarin 5.400 sampai ke 16.200 itu juga berhasil. Saya ada bikin di Instagram ya, dan juga di grup kita dulu pernah share. Nah, di sini saya bilang ini bakalan ada konsolidasi dulu sampai nanti ada kebijakan dari pemerintah kita. Nah, masuklah itu momen Pak Purbaya di bulan September kemarin yang ngebikin rupiah itu udah mulai jebol atau mulai mengalami pelemahan karena dana himbara yang 200 triliun dari yang diendapkan di Bank Indonesia itu udah mulai ditarik gitu. Ya, teman-teman udah pada tahu lah ya, karena kemarin udah kita bikin juga beritanya kan. Makanya sekarang itu BI juga nggak bisa sembarangan main pangkas-pangkas juga. Jadi nunggu langkah dari The Fed dahulu gitu. Nah, bagaimana The Fed itu sama BI ya? Korelasi harus ada gapnya, nggak bisa sama, nggak boleh lebih rendah juga BI dari The Fed. Nah, teman-teman udah pasti tahu lah yang udah lama ngikutin saya ya, karena itu nggak boleh sebenarnya. Bahaya tuh nanti bisa bisa langsung arus uang kita itu banyak yang cabut dan asing juga bakalan lebih parah nih cabutnya gitu. Tapi kalau kita bisa lihat dari IDX Finance misalnya kan, IDX Finance seperti yang saya bilang kemarin, yang dimana ini big bank kita kemarin ya mengalami kenaikan. Tapi saya sempat ditanya tuh sama teman kita di Telegram, Pak Jo, ini gimana sih Pak, perbankan kita kok terbang gitu kan. Jadi ini kenaikan bakalan lama atau bakal koreksi? Saya bilang dalam waktu dekat ini bakalan ada koreksi Pak gitu, dan ternyata bener kan. Ya walaupun kita kemarin bilang ini untuk di IDF Finance sendiri waktu tuh di kita live stream saya bilang ini bakalan tetap bull ya, menuju di mana kemarin kita bilang di 1415. Yang artinya sekarang dalam fase konsolidasi seperti ini dia bakalan sideways dulu ya. Nah, untuk di LQ45 sendiri kalau kita lihat ya sama saja seperti di komposit ya, atau di ESG-nya kita, di mana ini udah menjadi area bukan supply lagi teman-teman, tapi udah menjadi area gap yang ini bakalan ditutup. Jadi hati-hati untuk saham-saham yang berada di LQ45 ya. Mau saham 4PP, perbankan, jadi hati-hati dulu, ini bakal ada correction. Karena kalau kita lihat sesama, ini kan sebenarnya ini pola ini ya, dua candle ini dinamakan nama tweezer top ya, yang ini menjadi sebuah pertanda bahwa ini pembalikan. Setidaknya pembalikannya itu untuk menutupin dia punya gap. Jadi untuk di hari Kamis maupun hari Jumat ya tentunya teman-teman harus lebih berhati-hati dulu gitu kan. Nah, kalau mau entry ya carilah entry-nya tuh di bawah, kayak di grup internal Discord-nya kita yang tiap hari itu taking profit saham itu kebanyakan itu hajar kiri semua teman-teman, antri bawah. Sekarang walaupun ISG merah ya, tanya teman-teman yang ada di grup Discord kita tetap udah stay profit sampai di atas 5% semua nih sekarang, udah di zona aman semua tuh. Oke, itu untuk dari EK45-nya. Kalau kita lihat dari BBCA-nya ya, kemarin kan udah lompat banget nih. Nah, ini yang namanya candle bearish kicking. Hati-hati teman-teman. Dia potensialnya dia bisa nutupin ke sini nih bisa, cuman kita nggak tahu dia punya kapan untuk penurunannya ya. Dan intinya dia sementara waktu dia untuk BCA dia menuju ke sini dulu lah, ngikutin pola ISG dan juga pola dari LQ45-nya ya. Nah, hati-hati untuk di BBCA dulu. Oke, kalau memang kenaikannya normal teman-teman ya jangan terlalu masif seperti inilah gitu. Karena kalau kita lihat secara historical dulu ada gap di April 2025 itu tetap bakalan ditutup di kapan Agustus 2025, artinya 1 tahun lebih itu baru ditutup. Makanya saya bilang ini potensialnya ke sini dulu. Kalaupun ini nggak ditutup teman-teman ya, dia bakalan bisa ke sini dulu baru ngelanjutin kenaikan lagi kembali ke atas gitu. Kemana ya? Kisaran di sini lah di 8.900. Oke, menjelang Windows Dressing nanti nih. Nah, jadi seperti itu dulu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati bakalan ada aksi taking profit untuk di hari Kamis maupun di hari Jumat. Untuk di asing saya lihat ini mereka tetap mencicil dulu ya. Nah, oke, dan yap, sampai di sini dulu berarti kita udah habis ya. Oke ya, sampai jumpa nanti di hari Jumat, itu bakalan ada video antara, kalau tidak tutorial saya bakal ngebahas saham-saham yang berpotensi itu untuk beggar ya. Nah, seperti biasanya ini. Nah, oke. Dan ya,
Sampai jumpa ya. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bel loncengnya bagi teman-teman yang pengen join di grup Trade with Iqbal, grup Telegramnya kita ini ya. Teman-teman joinnya dengan sangat mudah ya. Caranya dengan klik di link deskripsi video saya ini maupun diklik di link bio YouTube-nya saya ini. Oke, sampai jumpa nanti di video selanjutnya dan juga live stream kita di hari Minggu. See you.